adalah sebuah botol. Nah, kalau tadi ada tagline menjelaskan sehat tanpa obat, bagaimana sih sebuah botol kok bisa membuat kita sehat? Ya, sebetulnya yang membuat kita sehat adalah bukan botolnya, tapi biasanya apa yang ada di dalam botol. Hanya saja apa yang ada di dalam botol itu tentu saja sangat dipengaruhi oleh wadahnya. Jadi wadah botol ini akan membuat apa yang ada di dalam botol ini membantu tubuh kita agar tetap sehat. Biasanya yang ada di dalam botol kan air ya Bapak Ibu ya. Minuman yang kita tahu, minuman yang harus kita konsumsi adalah air. Air adalah sesuatu yang sangat vital sekali, karena itu Bapak, kalau kita nggak makan, katanya kita akan bisa bertahan hidup berapa hari Pak? Katanya kurang lebih 13 hari ya. Kalau tanpa minum berapa hari? Kurang lebih 4 hari Pak. Kalau nggak ada udara ya itu lebih cepat lagi. Makanya Pak, ya kenapa ada orang percaya angka 4 dan angka 13 itu nggak baik katanya. Ini kepercayaan ya. Karena 4 hari tidak minum itu kita tidak bisa bertahan hidup, dan 13 hari kita tidak makan kita tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, kalau makanan sih kita sudah banyak mengenal, ada herbal, ada suplemen dan sebagainya. Tapi kita jarang sekali kita mencoba untuk berusaha menghasilkan air yang kita minum, air yang bagus. Padahal air itu fungsinya sangat penting sekali, terutama untuk membersihkan ginjal, untuk kesehatan tulang, untuk kemudian memperlancar aliran darah, untuk pencernaan, untuk perawatan kulit dan sebagainya. Ya, fungsi air itu hampir sangat vital karena kurang lebih 2/3 bagian tubuh kita adalah air. Jadi Bapak Ibu, kalau konsep pertama kenapa air kita yang harus sehat, karena pada prinsipnya supaya kita sehat, maka bagian terbesar dari tubuh kita itu harus sehat. Ya contohnya Bapak Ibu di sini ya, di sini kurang lebih ada berapa orang nih? 500 ya Bu ya? Ya 500. Kalau kurang lebih 2/3-nya semangat, ruangan ini akan semangat juga kan? Ya contohnya kalau ditanya apa kabar? Belum 2/3, coba saya ingin suara 2/3, apa kabar? Bahagia. Nah, berarti kurang lebih karena 2/3 di lingkungan ini bahagia, berarti hampir semuanya akan menjadi bahagia ya. Nah, demikian juga dengan air dalam tubuh kita. Kalau 2/3 bagian tubuh itu sehat, maka tubuh kita pun akan menjadi sehat. Ya, itu kurang lebih 70% sampai 80% tubuh kita itu terdiri dari air. Ya, next Bayu. Ya. Jadi gini Bu, kenapa air ini bisa menjadi sehat? Karena pada prinsipnya di sini setiap orang akan menjadi tua Bapak Ibu. Ya, dulu barangkali Bapak-bapak, Ibu-ibu waktu 20 tahun, 30 tahun yang lalu masih gimana Bu? Muda, gimana Bu mudanya Bu? Iya, tapi Ibu saya lihat masih muda kok. Ya, Ibu 25 tahun ya Bu ya, masih kelihatannya. Ya. Karena apa Bu? Karena kelihatan muda karena apa Bu? Bahagia. Karena bahagia ya Bu ya, kelihatan muda karena kita bahagia. Nah, jadi Bapak Ibu kurang lebih berapa tahun lalu lihat muda, tetapi makin lama kan kita semakin terlihat ada perbedaan. Contohnya perbedaan yang nyata tanda penuaan apa? Misalnya rambut sudah mulai berwarna. Tadinya satu warna, rambut kita berubah menjadi 2 warna. Ya, gitu ya. Katanya semakin tua semakin kaya ya Bu ya, ya Pak ya. Ya, rambutnya mengandung perak, ya. Giginya mengandung emas, kemudian tulangnya Baja. bukan tulang, apa? Pencernaannya banyak mengandung gas. Ya, kemudian darahnya seperti tambang, banyak mengandung minyak. Jadi Bapak Ibu, semakin lama kita semakin kaya karena banyak barang tambang di tubuh kita. Ada perak, ada emas, ada gas, ada minyak di seluruh tubuh kita. Minyaknya apa tuh Bu? Kolesterol dan sebagainya. Nah, itu semua karena adalah proses penuaan. Yang tadinya sel kita bersifat sehat seperti ini, lama-lama sel kita akan rusak. Nah kemudian ya terjadilah hal seperti ini. Sama lah seperti kita ini kan makhluk hidup ya Bu ya. Sama dengan makhluk hidup yang lain, yaitu buah-buahan. Tomat yang tadinya bulat, cantik, mulus menjadi mungkin timbul bercat-bercat dan akhirnya tomatnya semakin membusuk. Demikian juga dengan
tubuh kita mulai dari yang sehat lama-lama semakin menua, lama-lama akan berakhir seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, ini kira-kira bisa kita hindari nggak? Saya kira tidak. Ya, sayang sekali kita tidak bisa menghindari hal ini. Karena apa? Karena kita bukan makhluk yang abadi. Ya, suatu saat kita pasti akan mengalami proses penuaan. Hanya saja penuaan itu bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat, gitu saja. Pengen penuaannya cepat atau lambat? Nah, kalau penuaan cepat disebutnya penuaan dini ya Bu ya. Ya, penuaannya cepat, penuaan dini. Kalau dini, penuaan dini enak nggak Bu? Nggak enak ya. Kalau dini yang enak apa Bu? Pak? Pernikahan dini ya. Pak, kalau dini yang lain yang nggak enak apa Pak? Ya, kalau dini lain yang nggak enak, mungkin harus konsultasi ke dokter Boyke tadi ya. Nah, apa dini itu ya? Nah, nanti kita jelaskan. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu, proses kerusakan tubuh kita itu disebabkan oleh zat yang namanya radikal bebas karena mengalami proses yang disebut oksidasi. Jadi proses oksidasi itu adalah sesuatu yang alami terjadi dalam tubuh kita, di mana tubuh kita yang tadinya sehat, yang tadinya 100% itu akan berkurang jadi 90%, 80%, 70% karena adanya oksidasi. Dan itu memang terjadi secara alami dan terjadi secara apa ya, memang sudah ditakdirkan seperti itu. Hanya saja prosesnya bisa kita perlambat. Nah, apa yang melindungi tubuh kita dari proses oksidasi itu namanya adalah antioksidan. Jadi Bapak Ibu, yang disebut dengan oksidasi itu disebabkan adanya radikal bebas yang sifatnya suka mencuri. Jadi radikal bebas itu suka mencuri mencuri atom atau mencuri oksigen dari sel-sel yang sehat. Jadi yang sel yang sehat itu dicuri oleh radikal bebas dan sel yang sehat akan menjadi radikal. Jadi kalau yang disebut radikal kan biasanya menular, ya, menularkan ke satu ke yang lain. Demikian juga dengan radikal bebas. Sel yang tadinya sehat diambil satu bagian, maka dia akan menjadi sel yang tidak sehat dan itu akan menjadi reaksi yang berantai. Itu supaya tidak menjadi radikal harus ada disumbang. Jadi kayak inilah Bu, radikal bebas itu seperti jomblo gitu ya, kayak jomblo gitu ya. Nah, jomblo ini kayaknya melihat orang lain berpasangan kok enak gitu ya. Akhirnya dia mengambil pasangan orang lain. Nah, pasangan orang lain yang diambil menjadi radikal, akhirnya dia mengambil pasangan orang lain. Itu terjadi berantai. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah menyumbang agar si jomblo ini mendapatkan pasangannya, yaitu disumbangkan sebuah sel yang sehat melalui antioksidan. Dan antioksidan ini di dalam tubuh kita sebetulnya sudah ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita memang sudah seimbang. Ada oksidasi yang merusak sel tubuh kita dan ada antioksidan yang membuat tubuh kita menjadi awet muda. Ya, ini harus seimbang ya Bapak Ibu.